Hadis ini dibawakan oleh beliau terkait muamalah hubungan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Seperti Imam Nawawi sebutkan, hadis ini menunjukkan haramnya hajar, haramnya kamu berseteru, boikot, tidak salam, tidak bertegur sapa dengan saudaramu lebih dari 3 malam. Berarti hadis menunjukkan boleh perseteruan itu kurang dari 3 malam. Demikian mafhum yang terpahami dari hadis ini, bahwa boleh perseteruan itu selama kurang dari 3 malam. Hal itu karena syariat memandang watak dan tabiat manusia. Tidak bisa dipungkiri, mereka punya perasaan, mungkin sangat jengkel kepada fulan, saudaranya muslim, karena sikap perbuatannya, mungkin karena perkataan, tutur kata dan pembicaraannya, dia sakit hati, dia marah, dan yang semisal itu. Diberi porsi. Syariat memberi peluang untuk terlampiaskan kejengkelannya itu, tetapi cukup, tidak boleh lebih dari 3 hari. Sampai kemudian diharapkan dalam 3 hari ini terkikis dan hilang kejengkelan atau sakit hati, ketersinggungan yang ada pada dirinya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang ini bertemu dengan yang ini tapi saling berpaling, atau di riwayat lain wa yasuddu hada wa yasuddu hada, maknanya serupa, yasuddu dan yu'rid. Yu'rid itu artinya ketika seseorang memberikan pinggir atau samping tubuhnya kepada orang lain. Ini berpaling. Yang semula seharusnya kita bertemu, dia berikan wajahnya, dia tatap dengan muka manis, dengan senyum ramah dan seterusnya. Ini yang dia berikan pinggirnya. Ini dia berpaling, tidak ingin melihat, tidak ingin bertemu dengan saudaranya ini. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik di antara keduanya ada yang pertama memberikan salam. Ini bagi mazhab Syafi'i dan Malik
pegangan mereka bahwa perseteruan, pemboikotan yang terjadi antara keduanya itu bisa terselesaikan dengan salam. Jika dia telah mengucapkan salam, selesai perseteruan itu. Demikian menurut Malik dan Syafi'i. Namun menurut Imam Ahmad juga Imam Ibnu Qasim dari fuqaha Malikiyah menyebutkan kalau tetap ada perenggangan hubungan dan itu membuat risau dan sedih, saudaranya tidak cukup salam itu. Walaupun kamu jangan salam, Assalamualaikum, tapi kerenggangan masih ada, sehingga yang itu merasa gelisah, nggak enak. Semula ramah, semula akrab, guyon dan layaknya teman dekat, maka nggak cukup salam ini sampai dia menghilangkan pemisah atau jurang antara dia dengan saudaranya tersebut. Makanya Imam Ahmad katakan ya hendaknya dia berusaha mengembalikan hubungan seperti sedia kala. Bagaimana keadaan hubungan mereka semula sebelum perseteruan terjadi, kembalikan seperti itu. Yang kedua, antara lain, kalau ini yang Rasulullah katakan dengan salam, apakah terwakili untuk menghentikan perseteruan ini? Jika karena memang karena satu dan lain sebab dia kirim surat atau mengirim orang, misalnya di tempat lain gitu. Dia kirim surat, di dalam surat dia beramah tamah dengan saudaranya, bagaimana kabarmu, insya Allah sehat, keluarga kamu semuanya afiat, gini. Dia kirimkan surat padanya. Atau orang, dia utus karena tahu mau ke sana, kirim salam, kebetulan, ini, kata-kata baik. Kata Imam Nawawi, yang tampak lebih kuat di dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i, bahwa yang semacam itu boleh dan mencukupi. Karena yang diinginkan intinya bukan salam itu saja, tetapi hilangnya wahsyah di antara keduanya. Wahsyah ini liarnya hubungan, layaknya binatang liar. Kenapa kalau liar ya apa? Bisa didekati, kan nggak mau. Kuda misalnya baru tangkapan hutan, siapa kamu deketi? Wah, dia mancal-mancal, ngamuk dari situ. Artinya kamu dengan kuda ini belum ada kedekatan, liar hubungan kamu. Ibaratnya seperti itu.
orang yang berseteru, tentunya ada liar, ada keliaran hubungan di antara keduanya, sulit untuk dekat, untuk zina. Dengan ini tadi, hilang liar tadi, berubah menjadi zina dan akrab. Dengan salam, menjadi zina, keliaran itu menghilang. Serupa dengan itu pula surat menyurat, atau kalau zaman sekarang SMS, atau apalagi namanya chatting, apa, misal itu. Intinya kerenggangan yang ada itu bisa diredam, kembali zina hubungan kamu dengan dia, kembali akrab. Maka itu sama kata Imam Nawawi, tidak harus salam untuk menghentikan perseteruan yang disebutkan. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Di riwayat Tabari ada tambahan dari hadis Zuhri, yasbit ilal jannah, bukan hanya yang lebih baik di antara keduanya yang memulai memberi salam pula, dia yang pertama masuk surga mendahului temannya ini, karena dia yang pertama memberi salam, dia yang pertama berupaya untuk jinaknya kembali hubungan di antara keduanya, maka dia yang lebih dahulu akan masuk surga. Demikian di riwayat Tabari. Di hadis lain di Abu Dawud dari riwayat Abu Hurairah, fa'in marrat bihi salat falaqiyahu falyusallim alaihi. Jika telah lalu 3 hari ini dia bertemu, hendaknya dia beri salam. Fa'in radda alaihi faqad istaraka bil ajr. Kalau memang temannya itu menjawab waalaikumsalam, maka keduanya bersarikat sama-sama mendapat pahala. Wa illam yarudda alaihi faqad ba'a bil itsm. Tetapi kalau dia tidak menjawab pada dia sudah memberi salam, dia menanggung dosanya. Kamu sudah berusaha, kamu sudah memberi salam. Di lafaz Imam Ahmad, lafaznya fa innahuma nasisani anil haq madama ala siramihima. Keduanya orang yang teranggap menyimpang dari al-haq selama mereka dalam perseteruannya. Selama keduanya dalam perseteruan, maka keduanya teranggap menyimpang dari al-haq. Wa awwaluhuma sayhan yakunu sabquhu kafarah. Dan yang pertama kembali mengembalikan hubungan baik, maka itu sebagai kafarah baginya, penghapus dosa dia berseteru dengan temannya atau saudaranya sama muslim. Bahkan lebih keras di lafaz hadis Abu Hurairah, Imam Ahmad, fa in mata ala siwamihima lam yadkhula al-jannah.
Waliyahzubillah. Kalau keduanya mati dalam perseteruannya, kedua-duanya tidak akan masuk surga. Jika keduanya mati dengan membawa perseteruannya, belum damai, belum kembali akrab, maka keduanya tidak akan masuk surga. Dari hadis ini kata Qadhi Iyad rahimahullah bahwa jika orang ada perseteruan dengan saudaranya muslim yang lain, maka persaksiannya tidak bisa kami terima, kami sebagai hakim. Kalau itu dalam peradilan, yang keduanya sedang berseteru, yang satu menjadi saksi, fulan ini melakukan ini, fulan ini begini, maka bagi hakim persaksian itu akan ditolak, tidak diterima, karena keduanya sedang berseteru. Demikian kata Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Di dalam hadis ini pula yang Rasul sebutkan tentang muslim, la yahilu li muslimin, tidak halal seorang muslim, tidak halal seorang muslim meninggalkan berseteru dengan saudaranya. Berarti mafhumnya hadis ini atau hukum ini terkait sesama muslimin, tidak masuk di dalamnya kepada non-muslim. Hanya mukminin saja sesama mereka. Sehingga kalau itu muslim kepada kafir, ya nggak termasuk di dalam hadis. Bahkan lebih luas Imam Ahmad beranggapan hukum-hukum sunnah itu terkait muslimin. Misalnya pernikahan yang dilarang untuk melamar di atas lamaran saudaranya, wala yahkum ala khitbati akhi, dan dia jangan melamar di atas lamaran saudaranya. Kamu tahu saudara kamu ini, teman kamu sudah maju melamar fulana, maka nggak boleh, haram kamu masuk ikut melamar, itu juga melamar kamu, merusak hubungan kamu dengan dia dan seterusnya. Ini sesama muslim, kata Imam Ahmad, maka boleh kalau itu non muslim. Misalnya ini kafir melamar seorang Nasrani, ya, wanita Nasrani, karena halal bagi muslim seorang wanita Nasrani, dia maju juga melamar, boleh. Karena hukum yang disebutkan haram, terlarang, itu sesama muslim, menjaga hubungan baik dengan muslim yang lain. Adapun dia kafir, tidak masuk dalam pengertian hadis. Demikian yang dipahami oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala.
Di dalam hadis pula para ulama sebutkan bahwasanya orang yang tinggal di satu negeri dan keduanya tidak bersatu, tidak bertegur sapa satu dengan yang lain, walaupun tidak berarti ada hajar di antara keduanya, tidak berarti ada perseteruan di antara keduanya. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mengizinkan siapapun dari lelaki masuk menemui beliau kecuali seizin beliau. Itu pun jika beliau izinkan tentunya dengan hijab, memisahkan di antara mereka, kecuali kalau itu memang mahram bagi Aisyah. Dan terjadi meskipun demikian antara Aisyah dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, bahwa Aisyah melihat Abdullah bin Zubair melakukan sesuatu yang sangat besar, tidak menjaga adab kepada beliau, kurang beradab kepada beliau, kurang memuliakan beliau, padahal beliau bukan hanya sebagai bibi dari beliau, tetapi juga Ummul Mukminin, istri Rasul SAW, di mana disebutkan Abdullah bin Zubair ini sempat mengatakan kepada tentang Aisyah, la ahjuranna 'alaiha, sungguh aku akan menghajar Aisyah. Hajar adalah ketika seseorang tidak diberi kelapangan dalam tasarrufnya terkait harta, nggak bisa diamanati dan dipercaya memegang harta, mahjur, sehingga urusan harta harus dikekang layaknya anak yatim, anak kecil, termasuk beberapa orang yang mungkin tidak sempurna pikirannya walaupun dia dewasa. Tapi sebagian orang la yuhsin, nggak cakap dalam membelajarkan atau ngawur, hambur-hamburkan hartanya, ini harus dihajar, diatur, pegang hartanya, kamu butuh apa? Itu beli ini, manfaat baru dikasih secukupnya. Nggak bisa diamanatkan semua hartanya, ini hartamu, pegangan urusan sendiri, nggak boleh. Abdullah bin Zubair mengatakan itu kepada Aisyah, yang ngamuk Aisyah, tersinggung beliau, dan beliau katakan Abdullah bin Zubair tidak boleh menemui aku, tidak boleh datang kepadaku. Sebagian ulama menyatakan dari Aisyah ini radhiyallahu anha, keduanya di satu negeri, di satu kota Madinah, tetapi tidak bersatu. Aisyah di rumahnya, Zubair di rumahnya, tidak saling bertemu.
Walaupun tidak saling bertegur sapa memang. Karena Aisyah menjaga jarak, tidak mau dan tidak boleh Abdullah bin Zubair datang kepada beliau. Walaupun dengan itu Abdullah bin Zubair sangat terpukul. Radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau berusaha merayu Aisyah untuk memaafkan. Beliau bahkan meminta syafaat kepada beberapa sahabat yang senior untuk masuk menemui Aisyah dan mau menerima beliau kembali. Gelisah, ini bibinya dan Ummul Mukminin, istri Rasul SAW. Syahid itu yang para fuqaha sebutkan, bahwa orang di satu sisi menunjukkan orang punya harga diri, punya kehormatan, punya ketersinggungan, wajar. Apalagi kehormatannya yang disentuh, dijamah. Ini kan kehormatan Aisyah. Dikatakan termasuk yang mahjub. Ya nggak pantas untuk, nggak boleh dipasrai harta, diamanati, ini harus diatur. Kayak anak kecil dianggap orang yang nggak waras atau nggak sempurna akalnya sehingga harus diperlakukan demikian. Marah Aisyah. Radhiyallahu taala anha. Dan tidak satupun orang yang memiliki kedudukan seperti yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai ummul mukminin. Artinya di satu sisi Aisyah juga melihat bahwa ini dari Abdullah bin Zubair juga hukum kedurhakaan. Karena al-khalah Rasulullah sebutkan bimanzilatil khalah, saudara ibumu. Ibumu itu manzilahnya seperti ibumu. Artinya wajib untuk kamu bakti padanya, menghormatinya, memuliakannya. Orang kedua tingkatannya setelah ibu. Sementara Abdullah bin Zubair kan anak Asma binti Abi Bakar, saudara Aisyah. Makanya kemudian beliau sangat marah melihat sikap atau perkataan Abdullah bin Zubair yang seperti itu. Al-muhim, ini lebih kepada tarbiyah dari Aisyah kepadanya. Ulama sebutkan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mensikapi Ka'ab bin Malik ketika tidak ditegur sapa, dihajar selama 40 hari atau di riwayat lain 50 hari malam untuk mendidik padanya iman dan pentingnya mau saleh, bahayanya meninggalkan Rasul, meninggalkan jihad tanpa udhur. Dengan demikian, sebagaimana fuqaha sebutkan, pemboikotan atau perseteruan yang terjadi antara muslimin bisa karena sebab-sebab duniawi atau pribadi, bisa pula karena sebab-sebab syar'i. Kalau itu sebab pribadi dan duniawi, pribadi karena ketersinggungan kami,
hati, jengkel, atau duniawi mungkin karena dia urusan dagangnya begini, begitu misalnya. Maka yang ini perseteruan tidak boleh lebih dari 3 malam. Tadi syariat melihat memberi kelonggaran kepada orang untuk namanya manusiawi, sakit hati, jengkel, tidak lebih dari 3 hari. Adapun jika itu sebab dini, sebab agama, maka itu berketerusan sampai orang yang kita tinggalkan itu menjadi baik, atau selama kita selamat dari syubhatnya, dari kesesatan atau penyimpangan dia. Allah sebutkan dalam Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat orang-orang dekat dari selain kalian, mukminin. Orang yang kalian percaya, orang yang kalian jadikan orang dekat, kalian ajak musyawarah, kalian ajak berunding dalam perkara-perkara penting, mengambil keputusan urgen dalam hidup, dalam dakwah, dalam ini. Min dunikum, sementara itu bukan dari kalian. Jangan. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, kullu man laisa ala madhhabik fala yanbaghi laka an tujalisahu wa tujaniyahu. Setiap orang yang bukan di atas madhabmu, artinya madhab di sini agamanya tidak seperti agama kamu, pemikirannya tidak seperti pemikiran kamu, manhajnya beda dengan manhaj kamu, maka jangan kamu dekat bergaul duduk dengannya. Nggak pantas mukmin melakukan itu. Apalagi kalau kamu jadikan dia orang dekat, orang kepercayaan kamu. Kamu ajak musyawarah dalam urusan-urusan penting. Bagaimana menurut kamu? Kamu hadapi ini ada perkara begini, bagaimana enaknya? Nggak bisa kamu ajak berunding. Kekhawatiran besar dia akan menunjukkan kepada kamu yang terjelek. Dia tidak mementingkan mana maslahat yang terbesar untuk kalian atau untuk dakwah, untuk Islam dan muslimin. Bukan itu yang dia pentingkan. Dia akan berkhianat. Salah kamu. Orang yang kamu tidak percaya, beda dengan kamu kok. Kenapa kamu jadikan orang yang percayaan kamu ajak berunding, kamu minta pendapatnya, kamu jadikan orang dekat sebagai penasehat, pembisik kamu, orang ini, kamu sendiri yang salah. Allah melarang, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Yang mereka inginkan sesuatu yang menyulitkan kalian. Kalau ada anak, sesuatu yang memberatkan kalian, sulit bagi kalian, itu yang mereka inginkan, senang mereka.
Maka tidak boleh. Bisanya kamu tahu akidahnya nggak seperti akidah kamu. Manhajnya tidak seperti manhaj kamu, pemahamannya tidak seperti pemahaman kamu. Mungkin kamu bisa rukun sama dia, bisa berdekatan, bisa akrab. Jadi aneh, nggak boleh. Kemudian ketika Allah sebutkan tentang hijrah dalam Quran, kata Imam Qurtubi, hijrah itu beliau katakan zalika bi annal munkar imma an tuzilahu in amkana kadzalik wa illa fazul anta anhu. Tentang hajar meninggalkan orang, dia katakan kemungkaran itu yang seharusnya kalau kamu memungkinkan bisa kamu hentikan. Orang maksiat kamu nasihati, orang dalam hizbiyah, dalam penyimpangan, dalam batil kamu ingatkan, kamu hentikan dia dari kemungkarannya. Kalau memang itu memungkinkan. Kalau tidak, zul anta anhu, kamu yang menghindar darinya. Kamu yang menghindar darinya. Kamu tinggalkan. Kalau kamu nggak mampu, kamu nggak bisa, tidak memungkinkan. Dan ini meluruskan apa yang salah pahami oleh sebagian orang, bahkan atas nama Syekhul Islam ini rahimahullah, bahwa jika hajar itu tidak ada maslahatnya maka ditinggalkan. Tidak boleh dihajar kalau nggak ada maslahatnya. Kalau ahlu sunnah lemah sedikit, sementara ahlu bid'ah lebih banyak, ahlu batil, maka yang diambil ketika itu upaya pendekatan itu dengan lin dan rif. Seakan mereka arahkan ini, mereka tarik kepada pemahaman kalau nggak mungkin, nggak ada maslahatnya, sudah nggak boleh dihajar, nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh disetrui karena agama, karena penyimpangan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Berarti akraban dengan mereka, berceramah, berramah-tamah, senyum, ini, itu. Udah. Bukan itu yang dimaukan Syekhul Islam. Rahimahullah, dia menghabiskan hidupnya untuk tempur dan perang terus dengan ahlul batil. Makanya yang para masyayikh kita sebutkan, kemaslahatan itu ada dua. Yang pertama, kemaslahatan orang yang ditinggalkan, yaitu agar dia merasa jerah, terpukul betul, tidak ditegur sapa, diboikot, maka dia diharapkan dengan itu mau insaf, tobat, meninggalkan batinnya, seperti kisah Ka'ab bin Malik dan sahabat yang bersamanya. Yang kedua adalah kemaslahatan kamu yang meninggalkannya, agar kamu menjauh, selamat dari syubhatnya. Kamu menjauh justru agar tidak tercampuri oleh pemikiran dan pemahaman dia, pemahaman dia yang rusak. Ini yang Imam Qurtubi tadi katakan. Kalau kamu nggak bisa, zul anta anhu, kamu yang meninggalkan.
hindari. Dan itu kemaslahatan besar. Sampai-sampai Syekh Rabi sendiri Hafizahullah menyebutkan itu kemaslahatan terbesar untuk kamu bisa selamat sebelum orang lain kamu harapkan mendapat maslahat. Terpenting kemaslahatan diri kamu. Bisa selamat dari syubhatnya, bisa selamat dari batilnya, penyimpangannya, itu sudah kemaslahatan segala-galanya. Walaupun orang ini nggak jadi baik, dengan kamu setrui, kamu tinggalkan, kamu nggak jadi baik orang ini, tidak masalah. Artinya tidak menjadi penentu. Makanya Imam Ahmad dan para ulama, kalau kita perhatikan, mereka menghajar, mentahdir setiap tokoh. Apa ada masalahnya bagi orang itu? Nggak ada. Imam Ahmad menghajar Harith al-Muhasibi, ditahdir orang nggak boleh datang ke sana, jangan duduk. Apa Harithnya menjadi baik? Tidak. Harith Muhasibi tetap sebagai Harith Muhasibi, tidak berubah jadi baik. Apa kemudian dicabut oleh Imam Ahmad? Oh sudah, jangan, kayaknya Harith Muhasibi nggak berubah. Tidak, Imam Ahmad tetap pada sikapnya. Orang-orang yang menyatakan lafzul Quran makhluk ditahdir oleh Imam Ahmad, walaupun mereka tidak berubah jadi baik. Bahkan yang lain-lain, Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Safwan, disikapi bahkan dihukum oleh para ulama hukum mati. Tetap dia bersikeras dalam kebatilannya. Bukan lagi hajar, bukan lagi diboikot dan ditetrui, dihukum mati oleh ulama bersama pemerintahnya di masa itu. Sampai Ja'ad bin Dirham itu disebutkan dia nangis ketika mau dipenggal. Kenapa kamu nangis? Takut dihukum mati ya? Kata dia, enggak. Aku bukan takut mati, tapi aku menyesal kenapa aku hanya diteban sekali pukul, putus kepalaku mati. Karena yang aku harapkan sebelum aku mati ini aku cincang dulu, tanganku dipotong satu-satu, dimutilasi sebelum matinya. Bukan mati kemudian dimutilasi. Sebelum dibunuh, aku berharap bisa dimutilasi telinga, tangan, kaki, sehingga mataku itu bisa melihat bagaimana tubuhku itu dicincang, dimutilasi dalam rangka memperjuangkan kebenaran. Disiksa tubuhku itu karena Allah, aku bisa bangga melihatnya sebelum aku mati. Ngeyel dalam kesesatannya, dia berisi keras dalam kekufurannya, bahkan Ja'ad bin Dirham. Apa berarti bermanfaat takdirnya para ulama kepada dia? Ada maslahatnya? Gak ada. Gak tobat dia dari kebid'ahannya. Dia gak bertobat, tidak berbenah diri, malah tambah kekar dalam tanda kutip. Negatif tentunya. Tambah semangat dalam kesesatannya. Makanya nggak benar kalau dikatakan kalau nggak ada masalahnya kepada orang yang ditahdir, orang yang dihajar sudah nggak boleh ditahdir karena nggak ada gunanya, tambah menjadi doa. Buktinya para ulama tetap saja mereka menghajar mentahdir Ja'ad bin Dirham. Walaupun orangnya seperti itu, Imam Ahmad dan para ulama di setiap zaman. Seperti kata Imam Qurtubi, kalau memang kamu tidak memungkinkan, tidak ada maslahatnya, paling tidak kamu menghindar. Ya khair, seandainya dikatakan tidak bisa, tidak ada maslahatnya, siapa yang bilang kepada kamu? Berarti karena nggak ada maslahatnya kepada orang yang ditinggalkan, orang yang dihajar ini, yang ditakdir nggak ada maslahatnya, berarti kemudian kamu ambil kesimpulan kita harus mendekat, ramah tamah, saling ziarah, kamu undang kepada acara kamu, ngisi daurah, ini itu, berdekatan, akrab, ramah tamah, kemudian
jenazahnya mati, misalnya kamu datangi, kamu ikut nyolati, kamu ikut mengubur. Ini pemahaman siapa? Sakit kamu jenguk, kamu datangi, ngapain? Cukup ya salah, paling tidaknya kamu menghindar, tinggalkan. Itu sudah kemaslahatan segala-galanya. Al-muhim yang diinginkan kalau itu perkara agama, maka itu boleh berkelanjutan sampai kapanpun, selama kita bisa selamat dari syubhatnya atau dia menjadi tobat dan menjadi baik. Karenanya ini terkecualikan dari larangan yang Rasulullah sebut di dalam hadis ini. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.